Halo, selamat malam. Selamat malam.
selamat malam. Halo Ibu Lingling, selamat malam. Dengar suara saya dengan jelas? Ibu Lingling. Mana ini ya, semuanya pada belum datang ya? Pada belum muncul. Selamat malam. Unsur intrinsik dan ekstrinsik prosa, cerpen atau novel. Pembahasan hari ini, siswanya belum muncul.
Mbak Lingling. Selamat malam. Lo pada kemana semuanya? Kok belum muncul-muncul ya? Halo, halo. Halo. Mbak Lingling, dengar suara saya? Halo Mbak. Selamat malam. Oke, selamat malam. Sekarang topik kita hari ini tentang ini ya, tentang unsur-unsur intrinsik novel, halaman 49. Dengar suara saya kan?
Dengar suara saya nggak? Ini kok masih dua orang ya, udah lewat 10 menit. Halo, selamat malam. Selamat malam. Hari ini kita ya mempelajari tentang unsur-unsur intrinsik novel. Itu halaman 49 kalau di buku kalian. Tapi sebelum kita membahas yang di buku, saya juga sudah mengupload PowerPoint-nya ya.
Baik, bukunya udah dibuka. Ini saya mau tampilkan tentang unsur-unsur intrinsik ya. Di sini saya upload tentang unsur intrinsik dan ekstrinsik prosa. Tapi kita hanya membahas tentang intrinsik saja hari ini, malam ini ya. Karena di buku juga hanya menyampaikan tentang intrinsik saja. Saya mau tanya, kalian pernah nggak membahas tentang cerpen atau mempelajari tentang cerpen dengan guru sebelumnya? Pernah nggak membahas tentang ini, mempelajari tentang cerpen? Apa sih bedanya cerpen sama novel? Atau apakah kalian suka membaca cerpen atau novel? Coba ada yang tahu? Ada yang tahu? Ayo. Pasti Mbak semua tahu ya cerpen. Apa itu cerpen, apa itu novel? Malah mungkin suka baca cerpen atau novel ya kan? Halo, masih dengan saya? Halo, ada yang mau kasih pendapat? Ini semuanya pada kemana sih? Halo, halo, apa perbedaannya? Masih bersama saya kan, Mbak? Ayo, apa perbedaan cerpen sama novel? Oke, terima kasih kalau masih bersama dengan saya. Ayo, pernah nggak baca cerpen atau baca novel? Terus apa sih perbedaannya gitu?
Masa suara saya hilang? Ini nggak dengar? Kalau begini dengar nggak? Kedengaran nggak? Oke, bagaimana? Bisa saya mulai? Semuanya ready kan? Oke. Mungkin saya ini ya. Mungkin saya lihat kalian pernah membahas tentang cerpen ya, sama ini, sama Mbak Wiwi, sama guru yang lama. Masih ingat nggak tentang cerpen? Atau pernah nggak dibahas tentang intrinsik dari cerpen atau novel gitu? Apakah cerpen sama novel itu sama? Mungkin pasti berbeda ya, pasti berbeda tentang latar ini apa namanya, tentang panjang pendeknya cerita pasti berbeda ya, karena cerpen kan udah kata cerita pendek gitu. Gimana? Kata Mbak Neng Tia, cerpen ceritanya pendek dan hanya mengambil satu konflik atau permasalahan. Sedangkan novel ceritanya panjang dan mengangkat banyak konflik atau permasalahan. Benar sekali. Yang lain gimana pendapatnya? Bagaimana dengan tokoh-tokohnya kalau dalam cerpen sama novel? Mungkin yang lebih komplit itu atau lebih lengkap itu ini ya, tokoh-tokoh yang terdapat di dalam novel dibanding dalam cerpen kan. Mungkin ya tokoh-tokohnya lebih banyak dilibatkan, karena kan novel itu ini ya, apa namanya, mungkin lebih dari halamannya bisa lebih dari ini, lebih dari 100 ya kan novel ini, atau mungkin bisa lebih dari 50. Tapi kalau cerpen mungkin hanya 3 atau 4 lembar saja ya. Ya benar sekali, cerpen lebih pendek ceritanya dan novel lebih panjang ceritanya. Oke, kalian di sana buka halaman 49 ya. Menjelaskan unsur-unsur intrinsik novel. Di sini saya akan baca. Pada pelajaran sebelumnya ya, kalian telah mempelajari materi tentang unsur-unsur intrinsik dalam cerpen. Pada pelajaran kali ini kamu akan mempelajari materi tentang unsur-unsur intrinsik dalam novel. Ya, masih ingatkah kamu pengertian unsur intrinsik dan bagian-bagian dari unsur intrinsik? Masih ingat enggak kalian tentang intrinsik? Apa itu intrinsik? Masih ingat enggak? Unsur intrinsik, apa itu intrinsik? Dan pada dasarnya tidak terdapat perbedaan yang mendasar antara unsur intrinsik dalam cerpen ataupun dalam novel ya. Jadi sedikit sama ya, sedikit memiliki persamaan antara intrinsik di dalam novel dan di dalam cerpen. Dan yang membedakan adalah cuma jenis prosa yang dijadikan objek dalam identifikasi unsur intrinsik yang akan dilakukan. Ini adalah berikut tentang perbedaan mendasar dari cerpen dan novel sebagai bagian dari karya sastra ya. Ya, kalau cerpen dan novel itu adalah sejenis karya sastra ya, yang dibuat atau yang diciptakan oleh
cerita biasanya dibuat atau dikarang ya oleh orang-orang sastra yang berpengalaman dalam apa? Dalam membuat cerita novel atau cerpen ya. Katanya dari segi panjang cerita, unsur-unsur yang terdapat di dalam cerita. Oke, benar sekali. Oke, mari kita baca, mari kita kembali ke buku kita ya. Dari segi panjang cerita, novel jauh lebih panjang ya, tadi seperti kata Mbak Santi ya, daripada cerpen. Oleh karena itu, novel dapat mengemukakan sesuatu yang berkenaan dengan unsur-unsurnya secara lebih terperinci. Sebaliknya, karena bentuknya yang pendek, cerpen menuntut penceritaan yang serba ringkas ya, dan menghindari detail-detail khusus yang kurang penting. Jadi mungkin langsung ke poinnya, apa maksud dari cerita tersebut, apakah ceritanya sedih di akhir cerita atau senang. Jadi tidak terlalu melibatkan komplikasi yang berkepanjangan ya, atau melibatkan masalah-masalah yang berkepanjangan. Selanjutnya, dari segi plot, cerpen pada umumnya mempunyai plot tunggal. Hanya terdiri dari satu urutan peristiwa ya kan, fokus hanya pada satu peristiwa yang diuraikan sampai akhir cerita. Benar. Sebaliknya, novel cenderung memiliki plot lebih dari satu karena tidak ada keterikatan dengan panjang ceritanya. Dari segi penokohan, jumlah tokoh dalam cerpen terbatas, dan pada novel tokoh cerita tidak terbatas. Dalam hal ini terdapat tidak hanya dari segi jumlah, tapi juga berkaitan dengan perwatakan. Jadi tokoh dalam cerpen tersebut di samping berjumlah sedikit seperti kita bilang tadi ya, dan perkembangan perwatakannya juga terbatas. Dan sebaliknya, novel itu lebih memiliki tokoh-tokoh yang lengkap, misalnya berhubungan dengan ciri fiksi, keadaan sosial, tingkah laku, dan sifat atau kebiasaan ya. Dan dari segi latarnya, dalam cerpen tidak ditampilkan secara detail tentang latar ya, sehingga latar hanya ditampilkan garis besarnya saja. Jadi sedangkan novel itu sebaliknya dapat melukiskan keadaan secara rinci sehingga memberikan gambaran yang lebih jelas dan lebih konkret, lebih nyata ya. Oke. Oke. Nah, ini kita kembali mengulas tentang unsur intrinsik jika lebih mendalam, karena di buku tidak terlalu lengkap menjelaskan tentang unsur intrinsik ya. Oke, semuanya sudah memperhatikan. Ini saya ingin menjelaskan tentang unsur intrinsik ya. Di dalam cerpen ataupun novel sebenarnya sama ya, cuman alur ceritanya aja yang berbeda ya. Kalau itu novel itu lebih panjang dan lebih komplit, sedangkan cerpen itu pastinya cerita pendek yang hanya memiliki satu masalah saja ya. Jadi mungkin fokus sama satu masalah dan akan dibahas sampai akhir dari cerita tersebut ya. Oke. Oke, di sini disebutkan tentang pengertian dari unsur intrinsik. Apa itu unsur intrinsik? Unsur intrinsik itu adalah unsur yang membangun sebuah karya sastra ya, pastinya karya yang berkaitan dengan sastra ya kan, dari dalam karya sastra itu tersendiri. Dan sedangkan unsur yang membangun karya sastra dari luar karya sastra tersebut dinamakan ekstrinsik. Jadi kalau di dalam karya
dikatakan intrinsik, sedangkan kalau di luar itu disebut ekstrinsik. Dan kemudian dan macam-macam unsur intrinsik itu apa? Macam-macamnya itu tema, ya kan? Mana tadi? Ada tema, ada plot, apalagi? Siapa yang tahu? Ada tema, ada amanat ya, ada amanat atau seperti pesan ya. Ada latarnya, setting, sudut pandang, tokoh dan penokohan, alur, dan gaya bahasa ya kan. Selanjutnya apa itu tema? Mungkin kalian sudah membahas ya tentang ini ya, tentang intrinsik dari cerpen, tapi di sini kita lebih mendalam ya, membahas tentang intrinsik yang terkandung dalam cerpen tersebut. Tapi ini sedikit macet ya. Apa itu tema? Ayo, siapa yang mau berbagi pendapat tentang tema? Tema. Ide atau gagasan. Nah, bisa jadi. Apalagi? Ayo, siapa lagi yang mau ini? Yang mau mengeluarkan pendapatnya, yang mau berbagi pendapatnya? Gagasan pokok, ya. Ide pikiran, ya, benar. Ada lagi? Ini kok macet ya? Ide atau penggambaran seluruh cerita. Ya. Bagaimana dengan amanat? Ya, benar sekali ya, gagasan ya, pokok atau ide ya kan, ide pokok atau gagasan cerita. Bagaimana dengan amanat? Amanat, apa itu amanat? Apa itu amanat? Oke ya, benar sekali ya, pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang. Apalagi? Sesuatu yang ingin disampaikan kepada pembaca. Benar sekali. Apalagi? Atau pesan ya kan, paling tepatnya pesan ya kan, baik itu pesan moral ataupun pesan tentang apa, pesan moral atau pesan-pesan tentang keagamaan atau tentang norma-norma. Ini ada kesalahan, aduh ya kan.
Intinya pesan-pesan, benar sekali. Bagaimana dengan latar belakang atau setting? Bagaimana dengan latar belakang atau setting? Ada yang mau berbagi? Latar belakang atau setting? Tempat di mana cerita itu terjadi. Contohnya gimana? Contohnya kalau di dalam cerpen itu gimana coba? Ya, benar sekali ya, tempat di mana ya cerita itu terjadi. Oke, penyetingan waktu. Benar. Setting tempat, oke. Contohnya gimana? Siapa yang ingin ngasih contoh? Ya, setting tempat, waktu. Contohnya? Contohnya ya kan, ada ini cerita cerpen ya kan, atau seperti tentang cerita naratif yang pada awalnya menceritakan tentang apa, siapa, kapan ya kan, di mana. Itu adalah salah satu contoh tentang settingan. Contohnya kapan dan di mana cerita terjadi dan bagaimana cerita tersebut. Bagus sekali. Misalnya di waktu siang, iya. Contohnya kan, dahulu kala tinggallah seorang nenek di dalam hutan belantara ya kan. Belantara kan ya. Apalagi ini kalau lama sekali sih. Ini mungkin kemarin ada ini ya kan, ada mbak-mbak yang bisa buat cerpen ya kan. Siapa sih namanya kemarin, Mbak Nengtia ya? Saya kalau bercerita saya ini atau mengarang cerita kurang ini, kurang berbakat sih. Papannya putih. Pertanyaannya tentang ini, tentang setting atau begini, kalau menggunakan PowerPoint ya sedikit bermasalah. Oke, saya bacakan ya. Oke, selamat malam. Apalagi contohnya unsur-unsur dari cerpen atau dari unsur-unsur intrinsic novel selain setting sama tempat. Sudut pandang, sudut pandang. Gimana sudut pandang? Apa itu sudut pandang? Dan apa contoh dari sudut pandang? Mbak Santi. Sudut pandang orang pertama, kedua, ketiga gitu ya kan. Kalau contohnya kayak di film-film sinetron ada peran utama, ada peran pembantu ya kan.
Terus peran apa lagi? Ya, atau protagonis antagonis ya. Benar sekali. Terus kalau yang kayak di sinetron itu kan kalau ada contohnya ini apa namanya, action, kalau seperti bertengkar eh, atau jatuh dari gedung gitu terus digantiin sama peran lainnya, itu peran apa namanya? Contohnya kalau peran ini mau jatuh-jatuh dari ini, dari gedung ya kan, ketinggian dari gedung kelima ya, dari lantai 5 gitu, itu peran apa namanya? Peran pengganti, pembantu. Ya peran pengganti atau pembantu ya, biasanya peran pengganti ya, mereka tidak ditampilkan karena seakan-akan itu adalah peran utama yang jatuh dari gunung dari contoh dari gunung lah, jatuh ya kan ke bawah terus meninggal gitu, itu peran pengganti, tapi cuman sebentar aja. Itu biasanya ini ya, biasanya para ahli yang mahir ya, contohnya seperti bermain silat atau bertengkar, itu jarang digunakan. Kalau apalagi di Indonesia ya, jarang peran utamanya tuh disuruh langsung ini ya kan, langsung bertengkar seperti ini ya. Gimana sih, peran figuran. Iya, itu salah satu contoh dari sudut pandang. Apalagi nanti saya akan sharing PowerPoint ini ya. Nggak ada suara. Iya, peran figuran juga ya. Oh, alur maju, alur mundur. Iya, alur campuran ya kan. Kalau alur maju itu gimana, kalau mundur itu gimana? Oke, saya akan bacakan ya dengan lengkap ya. Nanti saya akan sharing PowerPoint-nya, kalau dibuka dari situ langsung susah. Oke ya, unsur intrinsik, cerpen dan novel. Tadi saya sudah katakan bahwa kalau intrinsik itu dari dalam karya sastra tersebut. Kalau dia ekstrinsik dari luar karya sastra tersebut. Macam-macam unsur intrinsik ya, ada tema tadi, ada amanat yang kita bahas tadi seperti pesan-pesan dalam cerita ya kan, ada latar belakang atau setting, ada sudut pandang, ada tokoh dan penokohan juga, ada alur dan gaya bahasanya ya. Mari kita lihat. Kalian di sana cuma mendengarkan ya. Nanti saya akan sharing. Apa itu tema? Tema itu katanya adalah permasalahan utama yang menjiwai seluruh cerita atau karangan. Tema dapat ditemukan dengan mengidentifikasi konflik yang terdapat dalam cerita tersebut. Tema biasanya dirumuskan dalam kalimat ya, atau pernyataan yang singkat dan padat. Misalnya temanya apa? Tema tentang percintaan ya kan? Apa tentang kehidupan sosial, tentang lingkungan hidup, itulah tema ya kan,
beda dengan judul ya, atau tentang agama dan lain-lain ya. Sedangkan amanat, apa itu amanat? Amanat itu adalah pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca. Amanat dalam cerita bisa berupa nasihat, ya kan, anjuran, atau larangan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Ya kan, yang jelas amanat dalam sebuah cerita pasti bersifat positif ya. Apalagi dalam cerita novel atau dia cerpen ya, paling sering memberikan atau menyelipkan tentang amanat-amanat di akhir cerita ya. Nah, misalnya hendaknya kita selalu berbakti kepada orang tua. Janganlah kita senang berbohong ya. Itu salah satu contoh amanat yang paling sederhana. Nah, latar belakang dari sekali tadi ya dikatakan Mbak Santi sama Mbak Nengtia dan mbak-mbak yang lainnya apa? Kalau amanat itu ada beberapa, 3 ya kan, ada beberapa jenis, yaitu tentang waktu, tempat, dan suasana. Jangan lupa tentang suasana ya kan, dimana tempatnya ya kan, dan kapan itu terjadi dan bagaimana suasananya ya, atau menyeramkankah, menyenangkankah ya kan. Apalagi sudut pandang, ada sudut pandang apa, orang pertama, ketiga, dan campuran ya kan. Selanjutnya, nah, sudut pandang orang pertama itu apa? Posisi pengarang berada di dalam cerita ya kan, posisi pengarang tersebut dia yang paling sering diceritakan ya kan, yang paling banyak berperan di dalam cerita tersebut ya kan. Ia terlibat dalam cerita dan menjadi salah satu tokoh dalam cerita, bisa tokoh utama atau tokoh pembantu. Salah satu ciri sudut pandang orang pertama adalah penggunaan kata aku ya dalam cerita ya, aku ya kan, saya ya kan. Oleh karena itu sudut pandang orang pertama sering disebut juga sudut pandang akuan ya kan. Nah, dan apalagi orang pertama itu adalah memiliki ini ya, terbagi atas 2 ya kan. Yang itu yang pertama adalah orang pertama pelaku utama ya kan, tokoh aku menjadi, contohnya tokoh aku menjadi tokoh utama dalam cerita ya kan, peran utama. Dan kedua adalah orang pertama pelaku sampingan, tokoh aku hanya berperan sebagai tokoh pendamping, pembantu saja ya kan. Mungkin dia menceritakan tentang temannya ya kan, mungkin temannya adalah si Rina ya kan, dia menceritakan tentang kehidupan si Rina di dalam cerita tersebut. Tapi dan peran utamanya itu adalah si Rina, bukan dia hanya pembantu atau pendamping dalam cerita tersebut ya. Selanjutnya, sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang orang ketiga atau pengarang berada di luar cerita. Artinya dia tidak terlibat dalam cerita. Pengarang berposisi tak ubahnya seperti dalang atau pencerita saja. Dia hanya menceritakan kejadian, dia hanya menceritakan tentang kehidupan orang lain ya. Ciri utama sudut pandang orang ketiga adalah penggunaan kata ganti dia atau nama-nama tokoh. Oleh sebab itu, sudut pandang ini disebut pula sudut pandang diaan ya kan. Selanjutnya, sudut pandang orang ketiga terbagi menjadi 2. Orang ketiga serba tahu ya kan, pengarang mengetahui segala tingkah laku atau perilaku, keadaan lahir dan batin tokoh cerita. Dan sudut pandang orang ketiga terarah, pengarang hanya sebatas mengetahui kondisi lahiriah dari para tokohnya, jadi tidak terlalu spesifik menyampaikan tentang tokoh tersebut. Apa itu tokoh? Di sini katanya tokoh itu adalah individu rekaan yang mengalami peristiwa atau berkelakuan ya kan, memiliki sifat atau watak di dalam berbagai peristiwa ya kan. Nah, contohnya seperti ini ya kan, wataknya itu sombong, jahat yang tadi dikatakan Mbak Santi ya kan. Protagonis ada apa nih, berbagai wataknya ya. Contoh tentang protagonis, antagonis, dan tritagonis. Ya, jadi ada jenis 3 tokoh, itu lebih berkaitan dengan karakter yang dibawakannya di dalam cerita. Contohnya kalau protagonis, tokohnya baik ya kan. Kalau di antagonis tokohnya jahat.
Dan tritagonis itu tokoh penengah ya, dia tidak jahat dan tidak baik, jadi dia hanya di tengah-tengah saja. Dan mungkin lebih tidak terlalu disorot kalau di dalam cerita ya, mungkin yang lebih disorot itu yang protagonis dan si antagonis tersebut ya. Dan yang paling dikagumi pastinya si protagonis. Bagaimana dengan penokohan? Penokohan adalah cara pengarang dalam menyajikan atau menggambarkan watak tokoh dan penciptaan cerita tokoh. Penokohan secara umum dibedakan menjadi dua katanya. Penokohan secara langsung atau analitik, dan penokohan secara tidak langsung atau dramatik. Selanjutnya itu tentang penokohan langsung. Apa yang dimaksud dengan penokohan langsung? Nah, penokohan langsung itu artinya menjelaskan watak atau citra dari tokoh tersebut dengan kata-kata. Misalnya ya kan, bahwa tokoh A adalah orang yang cerewet dan suka mengadu domba. Atau bahwa fisik tokoh B adalah cantik, rambutnya hitam tergerai, ya kan? Dan lain-lain. Kalau penokohan tidak langsung itu sepertinya watak dan citra tokoh tersebut dilakukan secara bersamar. Pada penokohan jenis ini, pembaca bisa menyimpulkan watak seorang tokoh dari pikiran tokohnya, dari dialognya atau ucapan tokohnya, ya kan? Tingkah lakunya, lingkungan sekitar tokoh, reaksinya atau tanggapan, ya kan? Dari tokoh satu ke tokoh yang lain, dan keadaan fisiknya. Jadi penokohnya itu tidak secara langsung diungkapkan di dalam cerita tersebut, tapi kita bisa menggambarkan atau menyimpulkan dari ini ya, kita bisa menyimpulkan dari apa yang kita lihat, ya kan, apa yang kita dengar atau apa dari dialog yang disampaikan. Jadi kita tahu, ya kan, dengan cara dia berbicara kita tahu bahwa tokoh tersebut adalah jahat, antagonis atau protagonis. Alurnya adalah rangkaian atau jalinan antara peristiwa lakuan dalam cerita, ya kan. Sebuah cerita tersebut sebenarnya terdiri dari beberapa peristiwa yang memiliki hubungan sebab dan akibat, itulah alurnya, ya kan. Oke. Dan misalnya karena ada peristiwa satu, pacarnya lari, maka akibatnya terjadilah peristiwa dua, ya kan. Tokoh tersebut tuh frustasi ya, pacarnya frustasi, ya kan. Terus jalinan itu yang dinamakan alur plot. Dan alur maju, ya kan, ada alur-alur jenisnya alur maju, alur mundur, dan alur campuran tadi ya, seperti yang dijelaskan oleh teman kita, ya kan. Kalau alur maju itu biasanya dikatakan alur lurus juga, tapi lebih familiar dengan alur maju. Rangkaian itu peristiwanya bergerak maju dari awal ke akhir, jadi teratur, ya kan. Ceritanya dari awal, ya kan. Pada saat itu kan dia masih kecil, ya kan. Terus dia udah mulai remaja dan dia dewasa dan dia mungkin sudah jadi nenek dan meninggal, itu dia teratur gitu. Kalau contohnya kalau dia alur mundur itu dia menceritakan tentang atau flashback ya, tentang masa lalu, baru inti ceritanya diceritakan kembali gitu. Rangkaian peristiwanya tuh bergerak mundur dari akhir ke awal, ya kan. Pasti sering ya menonton film seperti tersebut ya, ada yang dia menceritakan permasalahan dari awal, ya kan, atau ada menceritakan intinya itu dari pertama, ya kan. Terus apalagi campuran maju mundur, ya kan. Terkadang kalau maju mundur ini yang bisa buat bingung pembaca atau penonton. Nah, inilah contoh-contohnya ya, pola tahapan alur ya, ada klimaksnya, ya kan. Apalagi pertama itu yang dilakukan itu seperti segitiga ya, nanti saya akan share PowerPoint-nya seperti segitiga ya. Biasanya itu pengenalan tokoh dan latar, ya kan. Dan ada permasalahan, pemunculan masalah konflik. Dan konfliknya mulai tegang, ya kan. Terus ada klimaksnya, dan mungkin saat itu ketika pastinya ya
dalam cerita itu ketika sudah menemukan masalah, pasti ada klimaksnya dan pasti ada solusi bagaimana menyelesaikan masalah tersebut, ya kan? Dan ada cara penyelesaiannya, itu adalah biasanya terdapat pada contoh novel atau cerpen. Oke, ada pertanyaan sejauh ini? Alur maju mundur Syahrini. Nanti saya akan share ini, sepertinya mungkin berat PowerPoint-nya, jadi dia nggak terbuka, tapi nanti akan saya share. Ada pertanyaan sejauh ini? Halo, masih dengan saya? Oke. Kita lanjutkan kepada contoh. Tidak ada pertanyaannya. Jadi saya sudah membacakan atau menjelaskan tentang intrinsik dari novel. Di sini kita mulai, ini ya latihan. Nah, ini mungkin dia ceritanya cukup menarik ya. Dengarkan pembacaan penggalan novel oleh temanmu berikut. Nah, di sini saya kasih waktu sebelum ini ya, sebelum kelas selesai. Coba kita atau membaca tentang cuplikan atau tentang penggalan novel tersebut, halaman 50. Halaman 50 ya, 50 ya. Dengarkan pembacaan penggalan novel oleh temanmu berikut. Apa yang terjadi antara diriku dan Nurul adalah, ini ada salah satu penggalan novel. Dan selanjutnya adalah halaman 50. Di bawah cerita tersebut ada pertanyaan-pertanyaan yang perlu dijawab. Apa itu? Mungkin kalau pelajaran bahasa Indonesia ini memang lebih banyak membaca ya, membaca. Karena berkaitan dengan hasil karya seseorang ya kan, jadi perlu memahami contohnya, kita perlu langsung terjun ke contohnya dan bagaimana untuk mengidentifikasinya ya kan, kita nggak cukup dengan teori saja. Ini panjang nih Mbak, ceritanya panjang.
Sepertinya saya nggak bisa ini panggil, nggak tahu ini mungkin karena signalnya lemah ya. Jadi tapi saya coba. Tadi saya panggil salah satu ini ya, salah satu teman kita, cuman kembali lagi nggak bisa dipanggil. Oke. Sebentar. Ini proses pemanggilannya lama banget. Oke, saya baca 2 paragraf ya. Dengarkan pembacaan penggalan novel oleh temanmu berikut. Apa yang terjadi antara diriku dan Nurul adalah tragedi yang sangat memilukan. Aku tak memungkiri di dalam taksi selama perjalanan menuju rumah Iqbal Hakan Erbakan, hatiku menangis. Gak bisa dipanggil. Aku ini siapa? Nurul sungguh terlalu. Apakah dia bukan orang Jawa? Aku ini orang Jawa. Di Jawa, seorang kadim kian dabatur santri, anak petani kere, mana mungkin berani mendongkakkan kepala apalagi mengutarakan cinta pada seorang putri kian. Nah, ini mungkin sedikit berkaitan tentang cerita cinta di desa ya kan. Dia sungguh terlalu menunggu hal itu terjadi padaku. Semestinya dialah yang harus mengulurkan tangannya. Dia sungguh terlalu berulang kali ketemu, tidak sekalipun mengungkapkan perasaan yang mungkin hanya membutuhkan waktu 1 menit. Atau kalau malu hanya dengan beberapa baris tulisan tangannya, tragedi ini tidak akan terjadi. Menyatakan cinta untuk menikah di jalan Allah bukanlah suatu perbuatan tercela. Dia sungguh terlalu. Tapi dia tidak keliru. Dia telah menempuh jalan yang benar. Dia benar-benar gadis saleha yang pemalu. Yang terlalu sesungguhnya adalah Ustadz Jalal dan Ustazah Maimuna. Mereka sungguh terlalu. Atau justru aku yang terlalu dan begitu dungu? Rinai tangis dalam hatiku, bagai rintik hujan di kota. Apa gerangan makna lesu yang menyusup maksud kalbuku. Sampai di dalam halaman rumah Iqbal, aku melihat 3 mobil mewah berjajar. Rumahnya ada di lantai 3 sebuah villa mewah tak jauh dari KFC Maidat Ma'adi. Sebelum masuk ku hapus air mata, ku tata hati dan jiwa. Aku berusaha tersenyum. Aku disambut hangat oleh Iqbal dan 3 lelaki Turki. Rumahnya tidak terlalu ramai. Iqbal memperkenalkan 3 lelaki Turki yang berpakaian rapi itu. Ini Ismail Akhtar, Ketua Umum Persatuan Mahasiswa Turki di Mesir. Ini sekjennya Ali Naar. Sedangkan yang baru tiba dari Turki tadi pagi adalah calon pamanmu Akbar, Ali Faronghi, anak kandung ibunya Aisyah. Akbar Ali yang gagah itu memelukku erat dan berbisik, senang memiliki keponakan seperti dirimu. Aisyah sudah banyak bercerita tentangmu padaku. Selamat datang di keluarga Ali Farouki.
Di ruang tamu itu kami berbincang-bincang sambil menunggu Aisyah yang sedang berdandan. Ternyata tidak bisa ini internetnya nggak tahu, mungkin lemah atau gimana ya. Saya sudah coba panggil ini, tapi tidak terkoneksi. Akbar Ali yang gagah itu memelukku erat dan berbisik, senang memiliki keponakan seperti dirimu. Ya kan, Aisyah sudah banyak berbicara tentangmu padaku. Selamat datang di keluarga besar Ali Faroukhi. Di ruang tamu itu kami berbincang-bincang sambil menunggu Aisyah yang sedang berdandan. Akbar Ali menceritakan silsilah keluarga besarnya agar aku tahu jelasnya. Ali Faroukhi, ayahnya dan juga kakek Aisyah adalah asli Turki. Beliau lahir di kota Izmir dari keluarga pedagang kain. Lulus sekolah menengah langsung diminta ayahnya merantau ke Istanbul dan membuka toko di kain di sana. Beliau menuruti anjuran ayahnya. Bakat bisnisnya luar biasa besar. Tokonya maju pesat sampai akhirnya bisa membuat pabrik tekstil kecil-kecilan. Akhir tahun 1948, beliau menikah di Yordan dengan seorang gadis pengungsi Palestina sebatang kara yang seluruh keluarganya telah tewas dibantai Israel dan harta kekayaannya juga dirampas. Gadis Palestina itu beliau bawa ke Istanbul. 6 tahun kemudian, yaitu tahun 1954, lahirlah anak mereka yang pertama, diberi nama Alia Ali Faroukhi. Adalah pengikut setia Al-Iman Asy-Syaikh Al-Mujaddid Baidud Saman Said An-Nursi. Wah, ini panjang kali namanya nih. Ali Faroukhi wafat pada tahun 1993 pada usia 73 tahun, meninggalkan 3 buah perusahaan besar. Di antara ketiga anaknya itu yang paling cerdas dan ulet adalah Alia. Dia selalu terbaik di sekolah menengah. Dia dokter terbaik lulusan Istanbul University tahun 1976 dan langsung mendapat beasiswa ke Jerman tahun itu juga ya. Di Jerman Alia mengambil spesialis jantung. Wow. Setelah 3 tahun di Jerman, ia menikah dengan seorang mualaf Jerman namanya Rudolf Greimas, seorang pemilik swalayan. Tahun 1981 Aisyah lahir, dan tahun 1982 Alia memperoleh gelar doktornya dengan predikat summa cum laude dan mengambil keputusan untuk tinggal dan bekerja di Jerman. Wow. Yang menyedihkan, 7 tahun yang lalu Alia tewas dalam sebuah kecelakaan lalu lintas. Wah, di sebuah jalur cepat yang berada di pinggir kota München, meninggalkan Aisyah yang masih belia. Wah, di sini sedih sekali ya. Ketika hidup kita udah komplit ya kan, udah lengkap gitu, udah suami udah dapat yang bagus ya kan, ternyata meninggal ya. Hidup itu nggak ada yang ini ya, nggak ada yang lengkap. Aku baru tahu sebenarnya Aisyah telah lama kehilangan seorang ibu. Kira-kira setengah jam sebelum azan berkumandang, Sarah Ali Faroukhi memberi tahu semuanya telah siap. Aku minta tolong pada Iqbal agar bisa melihat wajah Aisyah sebelum berangkat. Aku ingin mengisi kembali energi cintaku. Aku ingin menghilangkan segala galau dan melenyapkan segala pilu yang masih terasa menyelimuti hatiku. Aku harus melihat wajah Aisyah yang sinarnya akan menerangi semua kisi dan relung hatiku. Kesejukan akan menyiram jiwaku. Iqbal tersenyum padaku dan menarik lenganku. Dia membawaku masuk ke sebuah kamar. Di sana hanya ada 3 perempuan Turki, semuanya memakai cadar. Iqbal minta agar Aisyah membuka cadarnya. Seorang perempuan yang memakai kebaya paling indah perlahan membuka cadar kuning keemasan. Perlahan wajah yang bercahaya itu tampak dan tersenyum padaku. Aku memandangnya lekat-lekat. Aku tersihir oleh pesonanya.
Tanpa sadar hatiku bertasbih dan berpuisi. Alangkah manis gadis ini, bukan main elok dan ayu. Calon istriku, matanya berbinar-binar, alangkah indahnya. Setelah ku rasa cukup, seluruh dada, hati dan pikiran dipenuhi cahaya cinta pada Aisyah. Aku meminta Aisyah memakai kembali cadarnya. Kami pun berangkat dengan menggunakan 3 sedan Mercy. Aku bersama Kibal dan istrinya, Aisyah bersama pamannya Akbal dan istrinya. Ketua Persatuan Mahasiswa Turki bersama sekjennya. Selama dalam perjalanan, aku lebih banyak mengucapkan istighfar. Aku berharap saat ini keluarga di Indonesia mengirimkan selaksa doa untukku. Mereka sudah aku beritahu detik-detik ini aku akan membuka lembaran hidup baru. Dalam perjalanan sempat aku keluarkan pertanyaan yang menjanggal pada Iqbal. Ayah Aisyah, Tuan Rudolf Gremas, bukankah masih hidup? Apakah beliau datang? Beliau memang masih hidup, tapi tidak akan datang, dan Aisyah juga tidak terlalu menginginkan dia datang. Yang jelas dia sudah tahu putrinya akan menikah dengan mahasiswa Indonesia. Tentang Rudolf Gremas, nanti tanyakanlah sendiri pada Aisyah. Kenapa sampai dia tidak mengharapkan kedatangannya? Jawab Kilbahakan. Ini panjang sekali ya, 5 album nih. Tepat saat azan Aksar berkumandang, kami sampai di masjid tempat akad nikah akan dilangsungkan. Teman-teman mahasiswa Indonesia dan mahasiswa Turki sudah banyak yang sampai di sana. Aisyah dan dua bibinya langsung menuju lantai 2 tempat jemaah wanita. Aku menyalami teman-teman. Mereka semua tersenyum dan mengucapkan acara akad nikah dimulai. Acara dilangsungkan di depan mihrab masjid. Syekh Utsman, Syekh Profesor Dr. Abdul Gauf Jafar, Bapak Akdikbud Iqbal Hakan Erbakan, Akbar Ali dan beberapa syekh Mesir yang diundang. Syekh Utsman duduk dengan khidmat tepat di depan mihrab, mendapat menghadap ke arah jamaah dan hadirin yang memenuhi masjid. Rupanya saat salat Jumat tadi telah diumumkan akan ada acara nikah antara mahasiswa Indonesia dan muslimah Turki, sehingga orang Mesir yang ada di sekitar masjid penasaran dan masjid pun penuh. Yang menjadi pembawa acara adalah Ismail Akhtar, Ketua Umum Persatuan Mahasiswa Turki di Mesir. Bahasa Arab Fushahnya indah. Acara dibuka dengan basmalah dan pembacaan kalam ilahi. Lalu sambutan singkat dari keluarga mempelai perempuan yang disampaikan Iqbal Erbakan. Sambutan singkat dari keluarga mempelai pria oleh Syekh Utsman. Barulah prosesi akad nikah. Pihak wali perempuan mewakilkan Syekh Profesor Dr. Abdul Ghafur Jafar untuk menikahkan Aisyah. Syekh Abdul Ghafur Jafar yang tak lain adalah pembimbingku menulis tesis. Maju dan duduk di tengah lingkaran. Akbar Ali dan Kibal Hakan menantuku maju duduk di hadapan Syekh. Mereka berdua mendampingiku. Pak Ardi Buk juga maju duduk di samping Syekh sebagai saksi. Ismail Akhtar juga maju sebagai saksi. Saipul ikut maju membawa mahar. Aku sempat melirik ke lantai 2. Aisyah dan kedua bibinya serta ratusan muslimah di sana memandang ke bawah, ke arah prosesi sakral ini dilangsungkan. Sebelum akad nikah, Syekh Ahmad Taqiyuddin membawakan khutbah nikah. Khutbah yang singkat, padat, namun membuat hatiku bergetar hebat. Setelah itu Syekh Abdul Ghafur langsung memimpin seluruh hadirin untuk beristighfar, mensucikan hati dan jiwa, lalu meminta kepada semuanya untuk bersama-sama membawa 2 kalimat syahadat. Aku meneteskan air mata. Hatiku membaca, hatiku basah. Aku belum pernah merasakan suasana demikian sakralnya. Syekh Abdul Ghafur menjabat tanganku erat, lalu
lalu mewakili wali menikahkan diriku dengan Aisyah. Dan dengan suara terbata-bata namun jelas aku menjawab dengan penuh kemantapan hati. Ini susah ya bacanya ya. Aku terima nikah dan kawin dia, Aisyah binti Rudolf Kremas, untuk diriku dengan mahar yang telah disebut tadi kontan di atas madhas kitab dan sunnah Rasulullah SAW. Terus saya nggak tahu bacanya ini ya. Masjid pun berdengung-dengung oleh doa seluruh hadirin. Hatiku terasa sejuk sekali. Air mataku terus melelah tiada henti. Aku tidak henti mengucapkan hamdalah dalam hati. Setelah itu disambung khutbah nikah yang dibawakan Syai Hamad. Khutbah yang singkat, padat, namun membuat hatiku bergetar. Selanjutnya, ini ceritanya menarik ya, namun membuat hatiku bergetar hebat. Ini mbaknya masih di sana kan, masih mendengarkan semua kan? Nggak saya aja nih ya kan membaca. Diakhiri dengan doa yang dipimpin Syekh Utsman, doa yang membuat diriku dalam keagungan tanda-tanda kekuasaan Tuhan. Selesai doa, Syekh Utsman membimbing hadirin untuk melantunkan Tahlal Badru, lagu kebangsaan yang dinyanyikan kaum Asyar saat menyambut kedatangan Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar As-Siddiq di Madinah setelah menempuh perjalanan hijrah yang panjang dan melelahkan. Para hadirin berdiri, menyalami dan merangkulku satu persatu sambil membisikkan doa barakah diiringi lantunan Tahlal Badru. Tahlal Badru. Banyak ini ya kata-kata baru ya, kata-kata ini ke Arab-Araban jadi susah. Gerimis di hatiku tidak mau berhenti. Air mataku terus saja meleleh. Aku kini telah memiliki seorang istri. Terus dia ini ya mengucapkan kata-kata ini. Nomor 2, cerita ini sudah kita kembali ke tugas. Jadi begitulah cerita tentang dia, tentang kisah percintaan ya yang terjadi di Turki ya kan, dimana seorang mahasiswa Indonesia ingin menikahi ya kan, menikahi putri Turki ya kan, yang tinggal di Turki ya kan. Terus kenapa? Dan di sini dan akhirnya mereka menikah ya. Mungkin tahulah bangsawan ini ya, apalagi campuran ya kan, campuran dari barat, dari blasteran ya, pasti ini ya pasti cantik banget itu ya, apalagi campurannya dengan orang Arab. Waduh, jelas-jelas cantik banget ya. Terus ini apa latihannya, apa tugas yang perlu kita lakukan, yang perlu kita diskusikan? Ceritakan kembali penggalan isi novel yang kamu dengarkan secara besar. Berikan tanggapan dari segi penceritaan, kelengkapan informasi maupun dari segi keutuhan cerita dari penggalan novel yang didengarkan. Berikan tanggapan dan komentar balikan sehingga terjadi diskusi di kelas. Ya, dan mintalah gurumu untuk memberikan masukan dan menilai dalam hasil diskusi. Bagaimana kita ingin diskusi ya kan, tidak bisa dipanggil. Kalau di sini wifi-nya itu penuh banget. Oke. Ya, halo Mbak. Halo Mbak. Halo Mbak Nengsia. Bikin gerak narasi. Mbak Nengtia. Halo. Merah masih lihat doang. Halo. Halo Mbak Nengtia.
Twice. Iya Bu. Ini Mbak mau mencoba nomor 2. Ingin menceritakan kembali nggak? Coba, beli kan saya sudah baca ya kan Mbak. Ini Mbak mau sharing kembali atau menceritakan kembali tentang novel yang kita baca tadi agar teman-teman mendengarkan. Bagaimana? Gimana pendapat Mbak? Belum sempat Bu. Kenapa Mbak? Halo Bu. Ya, ini Mbak lihat latihan nomor 2. Bu. Ya, bagaimana tanggapan Mbak terhadap cerita tersebut? Suaranya? Bagaimana tanggapan Mbak terhadap cerita tersebut, tentang mungkin kelengkapan informasinya? Mungkin itu karena dia penggalan novel ya, mungkin kalau kelengkapan informasinya tidak kurang lengkap ya kan, kita nggak tahu inti dari akhir dari cerita. Tapi mungkin Mbak mau berbagi, bagaimana? Maksudnya kita ngasih pendapat ya Bu? Atau komentar gimana sih Bu? Komentar atau tanggapan terhadap cerita tersebut yang tadi saya sudah baca. Bagaimana, menarikkah atau tidak menarikkah atau gimana? Bagi saya kurang menarik Bu. Kenapa Mbak menarik? Kurang menarik Bu. Oh, kurang menarik. Ya. Bukan cara membacanya. Kenapa? Kurang menarik Bu, soalnya banyak kata-kata dan nama-namanya susah. Mungkin itu komentarnya karena menggunakan mungkin kata-kata ini ya, kata-kata lebih ini ya. Kata-kata apa sih Bu yang ini? Yang Iya. lebih ke Arab-Araban. Kalau masalah yang percintaan atau gimana kan sekarang atau nah Bu? Iya. Oh, jadi sama Ibu kurang menarik ya, padahal ceritanya tentang ini ya, tentang mungkin karena dia penggalan mungkin tidak terlalu ini ya, terlalu. Saya sih kurang menarik. Iya. Maksudnya kalau masalah percintaan yang kayak kata-kata kayak apa ya, novel-novel ya, maksudnya yang lebih menceritakan masalah percintaan itu lebih menarik, kayaknya lebih jelas. Kalau ini kan maksudnya lebih ke apa ya, dari nama-namanya aja udah bingung bacanya, jadi udah tersendat di situ. Ya, penggunaan bahasanya ya. Oke, terima kasih kayak gitu. Oke, terima kasih Mbak Nintia. Oke. Ya Bu. Oke, siapa ingin berbagi lagi? Bagaimana dengan kelas kita selesainya 10.30 ya? Saya ingin panggil Mbak Lala Wiwi. Halo Mbak Lala Wiwi. Halo. Ini bagaimana tentang? Halo, dengar suara saya? Ya, dengar sekali Mbak, dengar sekali. Jelas sekali. Saya kecilkan dulu ya. Bagaimana tanggapan Ibu terhadap cerita tersebut? Cerita yang anak mahasiswa. Tanggapan. Ya. Saya ini memang gimana ya? Ini sebenarnya sih menceritakan antara si Ali sama Calo. Ya. Putus-putus. Halo. Istrinya ya, yang apa?
yang di gitu kan. yang di Turki. Hmm. Itu istrinya itu dari Indonesia. Ada campuran dari Indonesia atau dari Turki aja, Mbak? Gimana? Kalau menurut cerita ini sih ada campurannya. Blasteran ya. Ini ibunya dari Turki atau dari Indonesia? Iya. Ya, nggak tahu. Ya, Indo. ya lupa gitu ya, Mbak ya. Oke, coba ini ke nomor 2 ya, Mbak ya. Bagaimana dengan identifikasi dan analisis terhadap unsur-unsur intrinsik dan buktikan alasan? Contohnya ketika saya membaca, unsur apa saja yang yang Mbak temukan dalam cerita tersebut? Contohnya, unsur apa yang Mbak temukan? Unsur satu, Hmm, ada kekeluargaan, terus percintaan. Oh, itu tentang temanya ya, tema ya. Itu unsur tema ya. Oke, temanya tentang kekeluargaan, percintaan ya, benar sekali. Terus bagaimana dengan penokohannya? Atau tentang watak Penokohannya watak dari si Al, ya. Mm-mm. dia ramah. Rama. Terus kalau Bisa bergaul sama keluarga si wanita tersebut ya, si perempuan tersebut. Oke, ada lagi yang mau ditambahkan, Mbak? Bagaimana ini kalau tentang tentang Oke, terima kasih, nanti selanjutnya saya tanyakan kepada teman yang lainnya. Oke, terima kasih ya, Mbak. Terima kasih sudah sharing. Oke. Bagaimana dengan Mbak Mbak Santi? Tapi tunggu sebentar. Bagaimana dengan Mbak Natalia? Natalia dulu ya, Bang ya. Mbak Santi langsung komen. Oke. Oke, sepertinya waktu kita sudah habis dan saat ini kita sudah mempelajari tentang insight dari novel dan ada contohnya. Di sini ada ini ya. Ada latihan yang perlu Mbak-mbak kerjakan ya. Itu itu latihan dan setelah kamu lakukan latihan nomor 3, hanya nomor 3 saja. Ya, tugas hari ini dan tolong Mbak tugasnya dikumpul sebelum malam Rabu atau hari Rabu malam juga bisa, tapi jangan sesudah kelas kita selesai ya, Mbak ya, supaya saya bisa koreksi dan bisa kumpulkan nanti semua tugas-tugasnya dan nilai-nilainya saya bisa kumulasikan. Itu tugasnya dikerjakan halaman 4, halaman berapa ini? Latihan 3 halaman, hanya latihan 3 saja ya. Halaman 54. Ya, tugas kita
Jangan lupa ya, halaman 54 nomor halaman 54 latihan halaman 54 tugasnya nomor 3 saja ya, latihan nomor 3 ya. Oke, halaman 54. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan, Mbak? Halaman 54 dikerjakan nomor 3 saja. Oke. Oke, sementara tidak. Oke. Oke, Mbak. Oke, tidak ada pertanyaan kan? Kita sampai 10.30 kan? Jadi kalau disimpulkan bahwa ya, oke ya, kalau kita simpulkan bahwa intrinsik novel sama cerpen itu tidak jauh berbeda. Cuman jalan ceritanya panjang pendeknya itu saja yang berbeda, dan penggunaan tokoh-tokoh ya di dalam cerita tersebut, dimana tokoh cerpen pastinya lebih terbatas ya, atau mungkin fokus sama satu tokoh saja. Tapi sedangkan di dalam novel tuh banyak menceritakan tokoh-tokoh ya, tentang watak-watak. Ini mungkin hari ini adalah pelajaran yang cukup menarik ya, karena kita juga sudah membaca salah satu contoh penggalan novel. Oke ya Mbak ya, terima kasih ya Mbak ya, selamat malam. Kalau ada pertanyaan di inbox ya Mbak ya. Dan jangan lupa tugasnya Mbak dikumpul jangan sesudah hari Rabu malam ya, tapi sebelum ya Mbak ya. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan? Ada halaman 54, tolong ya, halaman 54 latihan nomor 3 saja. Latihannya nomor 3 saja. Oke, terima kasih Mbak. Ada lagi yang mau bertanya biar saya tutup? Oke, saya tutup.